Hari ini saya akan ke Masjid Matraman, Jakarta Pusat. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa masjid ini dikaitkan dengan sejarah Mataram ketika menyerbu kota Batavia tahun 1628 yang dipimpin untuk jalur darat ini melewati Sungai Ciliwung oleh Dipati Ukur. Saya sangat meragukan data ini karena tidak tersedia data yang lengkap, bahkan juga data-data sangat minim sekali. Sebenarnya Dipati Ukur itu tidak melewati jalur ini karena Dipati Ukur janjian dengan tentara Mataram lainnya, yaitu Bahureksa, di Kerawang. Jadi sudah barang tentu kalau ke Kerawang, misalnya dari daerah selatan atau daerah Jawa Barat bagian selatan, tentunya nggak lewat sini. Mungkin juga kalau Kerawang lewat kali yang lebih ke arah Bekasi. Jadi tidak mungkin cerita Mataram ini terjadi di sini. Tapi walaupun bagaimana, ini kan sebuah kontroversi ya. Jadi kita terima dulu sambil menunggu data lebih lengkap lagi. Ada versi lain yang menyebut bahwa Matraman adalah nama orang Belanda. Oke lah, kalau gitu walaupun memang ini banyak versi mengenai asal-usul Matraman, tapi saya coba fokus untuk mengunjungi Masjid Matraman karena masjid ini bagi saya adalah menarik, dan menurut saya masjid ini dibangun pada akhir abad 19 karena saya mendapatkan peta lama yang menunjukkan adanya masjid ini yang sesungguhnya sudah berasal lama juga, tapi tidak berkait dengan sejarah Mataram. Masjid ini sudah terjadi banyak perubahan ya. Jadi saya tidak bisa lagi mengidentifikasikan bentuk aslinya. Tetapi walaupun bagaimanapun ini sudah berubah, yang jelas masjid ini punya sejarah karena keberadaannya sejak pertengahan abad 19, ya sekitar tahun 1880 atau berapa gitu, karena di dalam peta tahun 1874 masjid ini sudah tertera. Ini masjid memang sudah terlihat baru dan sisa-sisa bagian lamanya memang susah dikenali lagi, tapi memang ini adalah bagian daripada sejarah atau masjid yang pernah ada fungsinya sejak abad pertengahan 19. Jadi kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Memang kalau kita lihat masjid ini, kita tidak bisa saksikan lagi sisa dari abad 17 gitu ya. Abad 18 juga nggak ketemu lagi di sini, abad 19 juga nggak ketemu. Tapi yang ada sekarang adalah masjid yang sudah berganti lebih baru lagi. Saya nggak kecewa kemarin karena data sejarah yang menunjukkan ini adalah masjid yang sangat lama. Bahkan peta-peta lama itu menunjukkan ini sudah ada pada tahun 1897. Jadi hari ini saya akan
ngobrol dengan Pak Haji Samsudin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji Samsudin, ini masjid ini bisanya diganti baru, ini memang ada riwayatnya ya? Ya jadinya udah begini semua sebetulnya. Orang juga nggak tahu bangunnya tahun berapa, tahu-tahu udah kayak begini aja. Jadi dokumen yang akurat, yang tertulis hitam di atas putih nggak ada. Kita udah cari. Cerita orang-orang dulu, jadi tuh orang-orang dari Mataram datang di sini, ditempatkan di persis pinggir Kali Ciliwung. Mereka dibuatkan ya semacam kayak ya panggung-panggung tempat istirahat lah. Karena mayoritas semua orang Islam, mereka buat surau kecil-kecil, lama-lama sampai besar begini. Ya itu. Kalau Bapak pernah dengar cerita nggak, atau ada orang mengatakan bahwa masjid ini mau dibongkar dan dipindahkan ke Matraman Dalam itu pada tahun 1928. Apakah mendengar atau tidak? Wah, saya baru dengar tuh. Nggak dengar tuh. Baru dengar dari ini aja Bapak bilang. Nggak dengar sebelumnya. Iya, jadi pada tahun 1928 ini ada rencana dari pemerintah semacam kota Praja, Mester Cornelis ingin memindahkan masjid ini ke bagian dalam lagi, karena masjid ini berada di Matraman Plansun, artinya Taman Matraman. Tetapi ini diprotes. Yang memprotes itu orang warga ini sebanyak 57 membuat semacam petisi untuk tidak setuju dipindah, dan ternyata ini akhirnya nggak dipindah. Itu ceritanya begitu, Pak. Oh, saya baru dengar cerita itu. Ya, mudah-mudahan bacaan itu pakai bahasa Belanda sih. Iya. Saya coba terjemahkan bahwa inti ceritanya seperti itu. Nah, apakah juga ini berkaitan dengan Syarikat Islam yang pada saat itu juga selalu selalu memperhatikan perkembangan Islam dan masjid di kota Batavia ini, karena pada tahun 1928 juga Masjid Al-Makmur ada rencana mau dipindah. Nah, begitu juga kok bersamaan tahun 1928 Masjid Jami Matraman juga ingin dibongkar dan dipindah. Itu dananya disiapkan oleh pemerintah Belanda, dan saya nggak tahu apakah juga memang Syarikat Islam juga turun tangan kemarin apa enggak. Apakah juga Pak Haji Samsudin sempat mendengar cerita Syarikat Islam yang membantu masjid ini atau tidak? Oh, saya nggak dengar cerita begitu. Nggak dengar. Belum dengar sampai sekarang, belum dengar cerita itu. Ya, terima kasih Pak Haji Samsudin karena sudah menyediakan waktu nih ya buat ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan saya mampir lagi kemari ketemu Pak Haji Samsudin. Jadi ini saja tayangannya, mudah-mudahan apapun yang kita berikan informasi ini walaupun sedikit akan memberi makna dan berfaedah buat Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.